Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi azmain, amma ba'du. Setelah Adam berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan Allah, Adam diberi perintah untuk tinggal di jannah, atau biasa yang kita sebut surga, yang artinya taman. Surga adalah tempat yang sangat indah dan nyaman, dengan berbagai jenis tanaman dan mata air yang tidak pernah kering. Kenikmatan di surga tidak tertandingi dengan apapun di dunia ini. Di dalam surga, buah-buahan segar dan manis tersedia sepanjang waktu, tanpa mengenal musim atau berhenti berbuah. Seseorang tidak akan pernah merasa lapar atau haus karena makanan dan minuman yang berlimpah di sana. Dan yang mengejutkan, meskipun sering makan dan minum, penghuni surga tidak pernah perlu buang air besar atau kecil. Perempuan juga tidak pernah mengalami menstruasi. Surga adalah tempat yang menyediakan kenyamanan tanpa batas. Penghuni surga tidak akan merasakan terik matahari atau kedinginan udara malam. Bahkan di dalam surga, penghuni akan merasa sejuk dan nyaman seperti berada di ruang ber-AC. Di sana, mereka memiliki tempat tinggal yang indah dan nyaman, dengan ruang tidur seperti kamar pengantin baru, lengkap dengan dipan dan kasur yang empuk. Allah menjelaskan keadaan surga yang penuh kenikmatan dan menyenangkan dalam Al-Quran surah Toha ayat 118 hingga 119, di mana surga adalah tempat yang bebas dari lapar, kehausan dan terik matahari. Dalam surah Al-Waqiah ayat 29 hingga 34, Allah juga menjelaskan tentang pohon pisang yang berbuah lebat, air yang mengalir terus-menerus, dan kasur-kasur yang tebal dan empuk. Tidak ada larangan untuk mengambil buah-buahan yang berlimpah dan tidak pernah berhenti berbuah. Namun, Adam merasa kesepian di surga karena tidak memiliki teman. Allah mengetahui kegelisahan Adam dan menciptakan seorang wanita bernama Hawa sebagai pasangan hidupnya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagai ibu dari semua umat manusia. Ketika Adam bangun tidur, ia melihat wanita yang sangat cantik, Hawa, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Adam ingin menyentuh Hawa, namun Allah melarangnya karena belum menikahinya. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk menikah, disaksikan oleh para malaikat. Setelah menikah, Adam dan Hawa tidak lagi merasa kesepian di surga. Mereka hidup bahagia dengan segala kebutuhan terpenuhi, seperti makanan, sandang, dan papan. Allah memerintahkan mereka untuk menikmati segala macam makanan di surga, kecuali buah khuldi yang dilarang. Allah memberi Adam dan Hawa sebuah larangan yang sangat penting, yaitu jangan mendekati pohon khuldi. Sebagai hamba yang taat, mereka selalu mengingat larangan tersebut dan menjauhinya dengan hati-hati. Namun, iblis selalu mengintai mereka, ingin menggoda dan menjatuhkan mereka dari surga. Iblis merasa iri dengan kebahagiaan Adam dan Hawa dan ingin menghancurkan segala kebahagiaan itu. Adam dan Hawa tidak tahu bahwa iblis mengintai mereka. Mereka tetap hidup bahagia di surga, menikmati segala nikmat yang Allah telah berikan. Saat Adam dan Hawa sedang menikmati keindahan taman surga serta kenikmatan buah-buahan yang segar, tiba-tiba datanglah iblis tanpa mereka ketahui. Wahai Adam dan Hawa, saya membawa pesan dari Allah yang menyatakan kamu diperbolehkan untuk memakan buah khuldi, rayunya iblis. Namun Adam dan Hawa tetap teguh pada keyakinannya. Tidak iblis, Allah telah melarang kami berdua untuk memakan buah khuldi.
Jawab mereka. Iblis mencoba menggoda kembali dengan mengatakan bahwa Allah telah mengubah larangannya. Namun Adam dan Hawa tetap pada pendirian mereka yang tidak ingin melanggar perintah Allah. Setelah gagal menggoda Adam dan Hawa sebelumnya, iblis tidak menyerah begitu saja. Dia terus berusaha mencari cara agar dapat menggoda mereka berdua. Namun Adam dan Hawa selalu ingat akan larangan Allah dan menolak ajakan iblis. Sementara itu, mereka hidup bahagia di surga dengan segala kebutuhan hidup terpenuhi tanpa harus bersusah payah. Namun, kebahagiaan mereka terancam saat iblis datang lagi dengan menyamar sebagai orang tua. Iblis menawarkan buah kuldi kepada Adam dan Hawa dengan mengatakan bahwa itu adalah cara untuk hidup kekal di surga. Adam dan Hawa merasa bingung karena buah itu sebelumnya dilarang oleh Allah. Namun iblis terus merayu mereka dengan mengatakan bahwa Allah telah membolehkan mereka untuk memakannya. Nabi Adam dan Hawa merasa bertahan untuk tidak tergoda oleh bujuk rayu orang tua tersebut. Namun orang tua itu tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah atas nama Allah bahwa perkataannya benar dan ia menunjuk buah kuldi yang terlihat segar dan menggiurkan. Mendengar sumpah itu, Adam dan Hawa mulai tertarik. Mereka mendekati buah kuldi yang terlihat begitu lezat. Namun Hawa dengan tegas melarang Nabi Adam untuk memetik buah tersebut. Jangan suamiku, apa yang kita lakukan ini melanggar perintah Allah. Kita harus taat pada perintahnya, kata Hawa memperingatkan. Nabi Adam setuju dengan Hawa, tetapi bisikan-bisikan iblis terus mempengaruhi pikirannya. Orang tua itu bersumpah atas nama Allah. Mungkin dia benar bahwa Allah telah mengizinkan kita untuk memakan buah kuldi, kata Adam mencoba meyakinkan Hawa. Namun Hawa tidak tergoyahkan dan mengingatkan Nabi Adam untuk tidak mempercayai iblis. Jangan terperdaya oleh tipu daya iblis, suamiku. Allah telah memerintahkan kita untuk tidak memakan buah kuldi. Kita harus taat pada perintahnya, ujar Hawa tegas. Ketika iblis menyadari bahwa bujukannya telah mempengaruhi Adam dan Hawa, dia merasa senang. Dia terus membisikkan agar mereka memetik buah kuldi dan akhirnya mereka melakukannya dengan nikmat. Namun sebelum mereka bisa menyelesaikan buah itu, Allah mengingatkan mereka bahwa mereka telah melanggar perintahnya. Adam dan Hawa terkejut dan menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Sebagai akibatnya, mereka merasa malu dan telanjang. Mereka kemudian menutupi diri mereka dengan daun-daun yang ada di surga, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Toha ayat 121. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun dari surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Setelah memakan buah kuldi, Adam dan Hawa merasa menyesal karena telah melanggar larangan Allah. Meski sebenarnya mereka tahu bahwa buah itu dilarang, namun godaan dari iblis membuat mereka lupa dan terjerumus dalam kesalahan. Dalam hati mereka merasa bahwa kuldi adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti yang telah diingatkan oleh malaikat sebelumnya. Dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam, Nabi Adam dan Siti Hawa menangis dan memohon ampun kepada Allah. Mereka melakukan taubat nasuha, yaitu tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disertai dengan rasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Allah menerima tobat mereka karena mereka bertobat dengan ikhlas dan tulus. Adam dan Hawa mengetahui kesalahan mereka di hadapan Allah dan berjanji untuk memperbaiki diri serta selalu patuh pada perintahnya. Setelah menyadari kesalahan mereka,
Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun dan tobat kepada Allah. Doa mereka tertulis dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23, di mana mereka mengetahui bahwa mereka telah menjalimi diri sendiri dan memohon agar Allah mengampuni dan memberikan rahmat kepada mereka. Allah menerima tobat mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka, seperti yang dijelaskan dalam surah Toha ayat 122. Allah sangat menyayangi Adam dan Hawa karena mereka adalah hambanya yang soleh, dan doa mereka dikabulkan oleh Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berusaha untuk menghindari dosa serta bertobat kepada Allah ketika melakukan kesalahan.